Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih ingat kita kemarin sudah belajar tentang APBN. Kita akan belajar lagi kelanjutan materi dari APBN. Masih tetap bersama saya, Mary Merliana, guru SMA Doa Bangsa kelas 11. Oke anak-anak, kita langsung saja yuk bahas materi yang akan kita pelajari di daring kali ini. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang APBN. Nah, submateri ini lanjutannya kita akan membahas tentang APBD. Apa itu APBD? Ya, betul sekali. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi kalau pertemuan lalu kita membahas anggaran pendapatan dan belanja negara, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian mampu menjelaskan pengertian dari APBD. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan tujuan dan fungsi dari APBD. Serta yang ketiga, kalian mampu menyebutkan sumber-sumber APBD. Apa itu APBD? Nah, tadi sudah saya jelaskan. Singkatan dari APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Namun secara harfiahnya, secara gamblangnya, apa sih itu APBD? APBD adalah rincian atau daftar penerimaan dan pengeluaran daerah kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam bentuk uang. Jadi sudah jelas perbedaan APBN dengan APBD adalah bahwa APBN lingkupnya sentralistik atau nasional, sedangkan APBD lingkupnya lebih kecil yang bersifat desentralistik atau bersifat ke daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah selanjutnya disebut APBD, yaitu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD. Apa fungsi dari APBD? Ya, fungsi APBD tidak jauh berbeda dengan APBN. APBN memiliki 6 fungsi. Begitupun dengan APBD. Hanya berbedanya kalau APBD ini lingkupnya daerah, APBN lingkupnya nasional. Nah, fungsi dari APBD itu yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Sama seperti APBN yaitu sebagai dasar dalam pembentukan penerimaan dan belanja negara. Yang kedua yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan artinya di sini bahwa APBD ini merupakan rencana-rencana untuk menyusun keuangan daerah setiap tahunnya antara pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga yaitu fungsi alokasi. Alokasi artinya di sini adalah apakah APBD ini harus tepat sasaran atau tidak penggunaannya untuk faktor-faktor produksi daerah. Kemudian fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan artinya APBD ini adalah sebagai alat untuk mengawasi berapa uang yang diterima dan berapa uang yang dikeluarkan oleh daerah setiap tahunnya. Apakah sesuai ataukah tidak. Kemudian sebagai fungsi distribusi. Artinya APBD ini merupakan pedoman untuk mendistribusikan segala macam hal yang berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan kepada masyarakat. Dan yang terakhir fungsinya adalah sebagai stabilisasi. Artinya APBD ini harus menjaga kestabilan arus barang dan arus uang yang terdapat pada keuangan daerah untuk semata-mata meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat daerah. Nah, apa tujuan dari APBD? APBD ini memiliki tujuan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran daerah yang bersangkutan serta membantu meningkatkan efisiensi dan kerataan penyediaan barang dan jasa pabrik di tingkat daerah, serta meningkatkan kejelasan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah, khususnya kepada masyarakat. Sumber-sumber APBD secara umum kita bagi yang pertama yaitu dari sisa SHU tahun lalu. Yang kedua, pendapatan asli daerah. Nah, APBD sumbernya ini merupakan pendapatan asli dari daerah. Dari mana saja? Yang pertama, APBD ini bisa diperoleh dari pajak daerah. Pajak daerah itu apa saja? Bisa pajak hotel,
Bisa pajak kendaraan bermotor, bisa juga pajak restoran, atau pajak bumi dan bangunan PBB K2, yaitu tingkat kabupaten atau kota. Dan ada lagi berupa retribusi ya, retribusi jalan, parkir. Ada lagi berupa dari laba perusahaan daerah, seperti misalnya PDAM. Nah, adapun sumber-sumber pendapatan lainnya bisa juga berasal dari dana cukai tembakau di daerah tersebut, bisa dari dana alokasi khusus dari pusat, atau dana alokasi umum atau DAU transfer dari pemerintah pusat, atau ada juga yang disebut dengan dana desa. Nah, yang keempat, sumber APBD ini bisa berasal dari dana lain-lain pendapatan daerah yang sah. Terdiri dari apa saja? Misalnya BOS, bantuan operasional sekolah. Yang kedua itu TPG atau tunjangan profesi guru. Kemudian dana otonomi khusus, dana insentif daerah. Nah, apa sih dana insentif daerah? Di mana apabila ada suatu daerah yang infrastrukturnya oke, layanan publiknya oke, bisa melayani publik masyarakat secara optimal, itu akan diberikan insentif transfer dari pemerintah pusat. Kemudian dana bagi hasil dari provinsi. Nah, sedangkan jenis-jenis pengeluaran pemerintah daerah atau APBD di sini bisa kita bagi menjadi 3 secara umum, yaitu yang pertama ada belanja tidak langsung, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bagi hasil pajak, dan belanja bantuan keuangan serta belanja tidak terduga lainnya. Yang kedua ada belanja langsung. Belanja langsung ini terdiri dari belanja urusan pemerintah daerah, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dan surplus atau defisit APBD. Dan yang ketiga, pengeluaran dari APBD ini adalah pembiayaan daerah. Terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, serta sisa lebih dari pembiayaan atau silpa tahun berjalan. Nah, di tujuan kita yang terakhir nih, kita akan mempelajari bagaimana sih mekanisme penyusunan dari APBD. Kalian sudah tahu mekanisme penyusunan APBN, langkahnya dari presiden nih, kemudian diajukan ke DPR, DPD, akhirnya disetujui atau tidak. Nah, perbedaannya kalau APBD, mekanisme penyusunannya diawali oleh bupati atau wali kota setempat. Dari bupati atau wali kota setempat ini akan diajukan kepada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, dari DPRD ini nanti akan diterima berdasarkan pada APBD atau peraturan daerah setempat. Kemudian disidangkan. Nah, apakah ditolak atau diterima? Apabila ditolak, maka RAPBD yang diajukan yang baru ini tidak dipakai, dikembalikan kepada APBD tahun lalu. Sedangkan apabila diterima, maka RAPBD tahun ini akan disidangkan dan akan diterima dengan segala konsekuensinya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terus belajar, terus semangat. Jangan lupa 3M, ingat selalu pesan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.